Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan BEX ketiga tahun 2025 Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Titus Andik Supratman Loli, mahasiswa PPG dalam jabatan BEX ketiga tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25 30 91 73 2. Pada kesempatan ini saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 071006 Ononamana 1 Botomuzoi, Kecamatan Hiliduo, Kabupaten Nias. Dengan mata pelajaran Yesus mengajarkan pengampunan di kelas 5 SD dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, begitu semangat anak-anak kami pada pagi hari ini, sehingga saya yakin proses pembelajaran kita pada hari ini pasti berjalan dengan baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu Yesus mengajarkan pengampunan. Apa? Yesus mengajarkan pengampunan. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, maka sama seperti biasanya kita mengawali dengan Doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Baik, karena penerbangan saya pilih saja ya, sejak baru maju depan. Silakan berdiri anak-anak kami semuanya. Mari kita bersatu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebenarnya kita mengulangi Tuhan dalam hati kami dan pikiran kami supaya kami bisa menjawab sesuai yang kasih. Ya Tuhan, yang buat nama Kudus untuk kami kepada kita dengan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Jerome sudah memimpin doa pembukaan proses pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Jerome dulu. Baik, sebelum kita mulai, mereka Bapak akan mengabsen anak-anak kami dulu ya. Nanti saya sebut namanya dan silakan menjawab lagi, oke? Oke. Belsan, Hadir Pak. Luman, Hadir Pak. Jebon, Hadir Pak. Cermin, Hadir Pak. Dibilang, Hadir Pak. Yohan. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir? Hadir. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka untuk mengembalikan lagi rasa cinta kita terhadap tanah air kita, maka kita bernyanyi lagu Wajib. Siapa yang bisa memimpin kita dalam wajib? Saya Pak. Oke, silakan di depan. Baik, silakan berdiri semuanya, bagi kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah bendera putih ya. Berkibarlah benderaku yang maksud kita dapat lihat di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Jangan dulu ke belakang. Setelah kita menyanyikan lagu wajib, kita juga harus menyanyikan lagu rohani sebagai pembukaan proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan langsung pimpin. Yesus kekasih jiwa. Semangat, ya. Ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baik, terima kasih Pastor. Silakan ke belakang. Tepuk tangan untuk kita
Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kita semua. Apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang bisa? Saya. Oke, si ini dia. Pembelajaran kita minggu lalu adalah Yesus taat pada Allah. Yesus taat pada Allah. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke. Materi sebelumnya adalah sikap taat dan setia kepada Tuhan merupakan ciri orang beriman. Bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Oh, Materi minggu lalu yaitu sikap taat merupakan bentuk perwujudan iman. baik. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak kami semuanya pintar-pintar di mana proses pembelajaran minggu lalu masih diingat sampai sekarang ini. Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak kami semuanya yang terkasih, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk masuk dalam tujuan pembelajaran, maka ada beberapa pertanyaan pemantik yang disampaikan kepada kita. Yang pertama yaitu, pernahkah kamu merasa sulit untuk mengampuni orang lain? Pernah? Mengapa? Dan itu nanti akan kita ketahui dalam proses pembelajaran pada materi ini nanti. Yang kedua, menurutmu mengapa Yesus lebih memilih memanggil orang berdosa daripada orang yang dianggap benar? Jadi ini adalah pertanyaan pemantik yang mengantarkan kita untuk masuk ke materi-materi selanjutnya. Jadi kita harus juga tahu bahwa semua pertanyaan pemantik ini dapat kita selesaikan nanti pada materi inti. Baik, pada hari ini anak-anak kami semuanya proses pembelajaran kita gunakan yaitu PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana pendekatan pembelajaran dengan bekerja dalam kelompok. Jadi karena kita sudah bentuk kelompok dan memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi yang bisnis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sehingga mendorong mengembalikan keterampilan kritis, kolaborasi, dan kemandirian dalam mencari solusi. Nanti masalah-masalah atau soal-soal yang terdapat setelah kita menonton video, yaitu ada di LKPD 1, dan juga nanti setelah kita membaca teks kitab suci, maka setiap kelompok juga membacakan LKPD 2. Apakah sudah siap semua? Sudah! Baik. Sekarang juga mari kita saksikan video dan ingat, setelah nanti menyaksikan video, disimak baik-baik, setiap kelompok akan mengerjakan LKPD 1. Baik, mari kita saksikan. Hai Beka, kok kamu di sini sendirian? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendirian? Emangnya masalah ya buat kamu? Kok jawabnya gitu sih Beka? Aku malu sama kamu. Aku gak mau bicara sama kamu. Tega banget sih kamu sama Tuhan sendiri. Apa? Coba. Gak salah sombong kamu. Siapa juga yang mau berteman sama kamu? Udah pintar, kecil lagi. Lalu, dia pilih kamu ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau berteman sama kamu. Sial banget sih aku hari ini ketemu sama si hitam kecil itu. Aku udah sering menghina kamu dan menyakiti kamu Julia. Tapi kenapa kamu masih tetap mau menolong aku? Aku malu sama kamu Julia. Sudahlah Beka, gak usah mikirin hal itu lagi. Sudah sepatutnya kita saling tolong menolong Beka. Iya Lisa. Baik, bagaimana sudah menyelesaikan video tadi? Sudah? Sudah! Laporkan apa saja yang terjadi tadi di dalam video tersebut. Sekarang tugasnya yaitu masing-masing kelompok mengerjakan LKPD 1 yang ada di
tugas kelompok masing-masing. Jadi saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD 1. Silakan. Baik, dicari mana. Ditanyakan jika ada yang kurang paham, apa yang kurang paham? Pak. Ya. Apa artinya mengampuni? Ya, ada di situ tadi kita sudah melihat bahwa semuanya tugas-tugas yang telah kita saksikan di dalam video tadi ya. Apa yang dilakukan dia ketika BK mengalami kecelakaan mobil? Apakah BK membantunya atau tidak? Ya, kita sudah melihat tadi di video. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Jadi sebelum kita masuk dalam mengerjakan KPD 2, maka terlebih dahulu kita ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Kita bersemangat, bersemangat. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena matahari sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Baik, karena LKPD 1 sudah siap, maka sekarang kita akan melakukan penyelidikan. Di mana kita akan melakukan penyelidikan, yaitu kita akan membaca teks kitab suci. Setelah nanti membaca teks kitab suci, maka kita berkelompok lagi mengerjakan LKPD 2. Kita mulai 1, 2, ketemu teks kitab sucinya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendekatkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Baik, demikian teks kitab suci yang baru saja kita baca. Jadi anak-anak kami semuanya sudah fokus tadi membaca dan juga menyimak baik-baik apapun yang ada di dalam teks kitab suci tersebut. Jadi di LKPD 2 menjawab soal-soal yang sudah tersedia di situ. Sudah? Sudah. Baik, setiap kelompok menjawab LKPD 2 dan setelah ini nanti kita akan mempresentasikan ke depannya. Saya beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Kerjakan dengan baik, bekerja sama, serius. Sebagai murid Yesus, siapakah yang harus kita kasih? Ya, ada tadi di penjelasan pada pecahan teks kitab suci. Makanya Bapak tadi menyuruh anak kami supaya menyimak baik-baik sekaligus membaca dengan baik teks kitab suci. Bagaimana kelompok 2? Aman? Oke, baik. Bagaimana kelompok 3? Aman, Pak. Bagaimana, sudah siap semua? Sudah. Karena sudah siap, sekarang kita akan menampilkan presentasi tiap-tiap kelompok. Yang pertama tampil nanti yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya, maka kelompok yang lain, kelompok 2 dan juga kelompok 3 mengajukan pertanyaan, siapa tahu ada yang dipertanyakan. Jadi kami persilakan, Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk maju depan
menyampaikan isi diskusi yang telah disampaikan. Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dosal Destrani Waru. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Hawa. Perkenalkan, nama saya Jonathan Baru. Perkenalkan, nama saya J. Ismail Waru. Baik, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Bagaimana sikap BK setiap kali bertemu Yulia? Merasa tidak senang, malas, sombong, dan tidak suka berteman kepada Yulia. 2. Mengapa Yulia menangis atas sikap BK kepadanya? Karena Yulia sakit hati atas sikap dan kata-kata BK kepadanya. Apa isi nasihat yang disampaikan kakek kepada Yulia? Sebagai sesama manusia harus ada sikap yang mengampuni, jangan menyimpan dendam kepada sesama. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Baik, kelompok 1 sudah menyampaikan isi diskusi mereka. Jadi, seandainya dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada pertanyaan atau kelompok 3 dipersilakan. Ya, silakan berdiri. Apa pertanyaannya? Berapa orang yang berperan dalam video tersebut? Baik, kelompok 2 sudah bertanya, maka sudah menyimak pertanyaannya? Sudah. Nah, silakan dijawab kelompok 1. 4 orang, yaitu Yulia, BK, kakak Yulia, dan dokter. Iya, betul sekali, itulah menurut kelompok 1. Jadi ada 4 orang tadi, kita bisa saksikan tadi di video bahwa ada 4 orang yang sedang tampil di atas, yaitu Yulia, BK, kakak Yulia, dan dokter. Baik, masih ada lagi yang kurang jelas? Tidak? Sudah lengkap semua? Sudah. Baik, silakan lagi. Jika tidak ada lagi tanggapan kepada teman-teman, kami akan mengakhiri hasil presentasi kami ini. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Maka sekarang masuk ke kelompok 2. Silakan. Baik, kami akan mendiskusikan hasil LKPI kami. 5. Apa artinya mengampuni? Mengampuni diartikan sebagai tindakan mengasih, yaitu Diskusi dari kelompok 2, kita tepuk tangan dulu. Baik, sudah ditawarkan oleh kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3 dipersilakan. Ya, silakan Ustaz. apa masalah inti dalam video tersebut? Nah. Kita yang baik dan Yulia yang tidak baik dan sombong. Ya, itulah inti menurut kelompok 2. Bagaimana Ustaz, jelas? Oke. Apakah masih ada lagi? Tidak. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Silakan lagi. Baik. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 presentasikan. Baik, jika ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2 kami akan mempersilakan. Baik, demikian hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kita sudah tahu hasil dari kelompok 3 dan mereka ingin ada tanggapan, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada pertanyaan dan tanggapan dipersilakan. Oke, silakan. Kelompok 1. Mengapa manusia sulit memanfaatkan orang lain? Karena manusia emosional, takut masalah terulang lagi dengan selalu mempertahankan kekuatan dan kemarahan. Bagaimana kelompok 1 sudah fix pertanyaan untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1? Sudah. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, oke. Masih Apakah ada. ketika kita mengampuni orang lain, apakah dosa kita juga terampuni? Ya, jawab. Akan terampuni, karena mengampuni dosa-dosa orang lain dengan tulus, maka Allah juga akan mengampuni dosa yang mengampuni. Baik, demikianlah hasil kerja kelompok kami. Baik, silakan di belakang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak kami semuanya, hasil kelompok 1, 2, dan 3 setelah Bapak mengoperasi apapun isi atau jawaban yang sudah anak-anak kami buat, maka ada kesimpulan tadi yang tampil unggul untuk sementara yaitu kelompok 1, baru disusul kelompok 2, dan baru disusul kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mengerjakan materi dan juga KPD atau tugas-tugas yang ada di KPD, maka kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu
Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa membuat hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesamanya. Kesalahan seringkali melahirkan permusuhan, dendam, dan kebencian. Ketika kita sudah ada yang namanya ketidakharmonisan, maka manusia akan seringkali melahirkan permusuhan, dendam, dan kebencian. Sudah pernah mengalami hal tersebut? Sudah. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bagi teman, siapa tahu ada lagi bagi keluarga, pasti seringkali terjadi hal-hal yang seperti begini. Kesimpulan yang kedua yaitu ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kita sering merasa malu untuk mengakui kesalahan. Sudah pernah itu? Sudah. Ketika anak kami sudah melakukan kesalahan, maka kita seringkali berbohong. Itu bukan masalah saya, itu masalahnya. Padahal kita yang berbuat salah. Ketiga, kesimpulan yang ketiga, mengakui kesalahan dan minta maaf selain tidak mudah, juga mengandung risiko jika teman kita tidak menerima permintaan maaf kita, tidak bersedia mengampuni kita. Nah, ini dia. Kita sudah mengalah kepada teman kita dan apa yang terjadi? Tidak mudah memaafkan, tidak menerima kata maaf dari kita. Pasti kita di situ emosi dan pasti kita juga tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi ketika ada teman-teman kalian yang mau minta maaf, yang sudah berbuat kesalahan, maka kalian juga harus mengampuni supaya dosa kita juga terampuni. Sama-sama terampuni. Dalam hal ini terdapat dosis yaitu meminta maaf dan memaafkan atau mengampuni. Ya. Selanjutnya, di dalam doa Bapa kami kita menyampaikan permohonan. Apa itu baca? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu dia. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mengampuni. Selain itu juga kita juga mengampuni orang lain. Selain ada yang minta maaf kepada kita, maka di situ juga kita harus memaafkan orang lain yang meminta maaf kepada kita. Di dalam karya pengajarannya, Yesus pun banyak mengingatkan kita untuk mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, sekaligus bersedia memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi Yesus ingin kita mengakui kesalahan. Ketika kita sudah ada kesalahan dan sudah kita perbuat, maka pasti kita harus juga mengakui kesalahannya. Contohnya sudah menyontek, nah kita ini sudah menyontek kan? Jadi itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Ketika kita sudah menarik kesimpulan, maka ada refleksi yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Gembira? Gembira. Bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena Yesus mengajarkan kita untuk saling Mengampuni. Jika kita saling mengampuni, maka ada rasa cinta Kasih. Apakah kamu sudah bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu setelah berkat pelajaran ini disampaikan? Sudah. Jadi, bagi anak kami, apakah ada yang masih kurang jelas dalam penjelasan hari ini dari materi tadi, dari tugas tadi, dari kesimpulan dan juga refleksi yang baru saja kita dengar? Apakah masih ada yang kurang jelas? Tidak. Tidak? Baik. Karena semuanya sudah jelas, maka ada oleh-oleh untuk kita di rumah, yaitu tugas. Tugas ini nanti dicatat dulu di sini, lalu dikerjakan di rumah. Soal yang pertama yaitu tulis
Tuliskan hal yang telah kalian lakukan dan menyakiti orang tua, kakak, adik, dan keluarga. Kedua, mintalah maaf kepada orang tua, kakak, atau adik atas apa yang telah kalian lakukan dan menyakiti mereka. Kedua, tertulis atas kedua hal tersebut di atas dengan menggunakan metode 5W dan 1H. Oke, bisa? Bisa. Baik, silakan bicara dulu. Tugas kedua. Baik, demikian saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sama seperti dari awal tadi kita mengawali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri juga dengan berdoa dan berdoa. Siapa yang bisa memimpin? Saya. Oke, silakan maju. Berdiri semua, berdiri. Teman-teman kita bernyanyi tangan ke atas 3 ya. Tangan ke atas menaungi bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, sudut yang rapi siap berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam berdoa. Amin. Puji syukur kami menolong kami dari Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan